pagi adik-adik. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah memelihara kita, sehingga kita pada hari ini boleh bertemu kembali, kita berjumpa di dalam ibadah sekolah minggu. Mari adik-adik, kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, meskipun sekarang kita ibadahnya cuma bisa dari rumah, tapi kita tetap mengucap syukur pada Tuhan karena kita semua masih dalam keadaan yang sehat. Dan itu semua karena Tuhan selalu bersama kita dan pasti menolong kita. Adik-adik katakan amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Adik-adik katakan salam juga. Hai adik-adik semua, apa kabar? Luar biasa. Minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang Elisa dan orang-orang Aram. Dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita kelaparan, menderita jika kita terus mengandalkannya. Akan tetapi kita masih sering melakukan perbuatan-perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan. Mari adik-adik kita mengakui dosa kita dengan sama-sama mengatakan, Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami. Sekarang adik-adik kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Kolose 1 ayat 14. Begini bunyinya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Selanjutnya kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 2. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan. Ayo adik-adik, kita buka Alkitabnya lagi. Kita akan bermazmur dari Mazmur 105 ayat 7. Demikian firman Tuhan.
Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Amin, firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami anak-anak-Mu boleh beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing. Dan sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Ya Roh Kudus, tolong kami semua sehingga kami bisa mendengarkan dan juga mengerti akan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang pernah dihukum sama papa atau sama mama atau bapak dan ibu guru? Kenapa ya dihukum? Pasti karena melakukan kesalahan atau pelanggaran. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang raja dan semua keluarganya dihukum oleh Tuhan karena melakukan kesalahan. Pada suatu hari, Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, "Ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli yang berisi minyak ini, dan pergilah ke Ramot Gilead." Kemudian Nabi itu pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa. Setelah sampai di Ramot Gilead, Nabi itu menemui Yehu, lalu mengajak masuk ke ruang dalam. Lalu diambilnyalah buli-buli yang berisi minyak itu, dan dituangkan ke kepala Yehu dan berkata, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel." Yehu adalah panglima Israel yang diurapi menjadi raja Israel menggantikan Yoram anak Ahab. Yehu adalah raja Israel yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk tugas yang sangat penting, yaitu membinasakan Raja Ahab dan seluruh keluarganya, juga menghancurkan tempat-tempat penyembahan kepada Baal. Raja Ahab dan istrinya bernama Isabel telah membunuh Nabot untuk merampas kebun anggur milik Nabot. Mereka juga membangun patung dewa Baal dan menyuruh orang-orang Israel untuk menyembahnya. Walaupun sudah berkali-kali Tuhan mengirim Elia untuk menegur Raja Ahab dan keluarganya, tetapi mereka tidak mau mendengarkan teguran dari Tuhan. Bahkan mereka terus-menerus melakukan pelanggaran. Tuhan marah dan menghukum Raja Ahab dan seluruh keluarganya. Mereka harus dibinasakan. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Setelah Yehu diurapi menjadi raja Israel, ia mulai melaksanakan perintah Tuhan. Yehu pergi ke Yisrael, lalu bertemu Yoram anak Raja Ahab itu di kebun anggur milik Nabot. Yehu menarik busur panahnya dengan kuat, lalu memanah Yoram sehingga anak panah itu menembus kedua bahu Yoram, sehingga Yoram pun meninggal. Yehu dan tentaranya mengejar Ahazia yang lari ketakutan ketika melihat Yoram dipanah oleh Yehu, dan Ahazia pun berhasil dipanah oleh Yehu dan meninggal. Sampailah Yehu di Yisrael, tempat Isabel berada. Isabel melihat Yehu dari istananya. Kemudian Yehu menyuruh pegawai istana untuk menjatuhkan Isabel dari atas istana, lalu Isabel meninggal. Semua anak-anak Ahab, orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya dibinasakan. Tuhan membinasakan Raja Ahab dan seluruh keluarganya karena kejahatannya. Mereka melakukan banyak sekali kesalahan. Kemudian Yehu mengumpulkan semua orang-orang Israel ke dalam rumah Baal untuk beribadah kepada Baal, lalu dibinasakan semuanya. Patung Baal dan rumah Baal dirobohkan serta dihancurkan.
Tuhan menginginkan agar hanya Tuhan saja yang disembah. Tidak ada yang boleh menyembah kepada dewa Baal. Yehu pun berhasil memimpin dengan baik dan melaksanakan dengan benar apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan senang dan Tuhan menjanjikan berkat kepada Yehu dengan mengizinkan anak-anak Yehu duduk di tahta Israel sampai keturunan yang keempat. Tetapi Yehu tidak sepenuh hati menyembah kepada Tuhan. Yehu masih menyembah lembu emas di Betel, juga di Dan. Ketika Yehu sudah berhasil melaksanakan perintah Tuhan, ia pun lupa bahwa Tuhanlah yang membuatnya berhasil. Tuhanlah yang mengangkat Yehu menjadi raja. Tuhan yang memberi kemenangan kepada Yehu. Karena itu Yehu seharusnya menyembah hanya kepada Tuhan saja. Tuhan sedih melihat Yehu. Tuhan tidak mau membiarkan Yehu melakukan kesalahan. Lalu Yehu dihukum oleh Tuhan. Tuhan juga memakai orang tua kita, guru-guru kita, untuk menegur adik-adik dan kita semua kalau tidak dengar-dengaran, tidak melakukan perintah Tuhan dengan baik. Tuhan mau anak-anaknya selalu setia dan rajin menyembah hanya kepada Tuhan saja. Cerita hari ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dari kitab 2 Raja-Raja 9 ayat 6 sampai 9. Kitab 2 Raja-Raja 9 ayat 6 sampai 9 dan akan dibacakan oleh teman kita Riri. 2 Raja-Raja 9 ayat 6 sampai 9. Lalu berbangkitlah Yehu dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepala Yehu serta berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Izebel darah nabi-nabiku, nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan, dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab seperti orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah. Kedudukannya
akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat, dan sama seperti keluarga Baesa bin Ahab. Mari adik-adik, kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita nyanyikan pujian Tuhan Ambil Hidupku. Hafalan kita pada hari ini terdapat dalam Roma 12 ayat 2a. Kitab Roma 12 ayat 2a yang berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita. Tapi sebelum itu adik-adik dengarkan dulu ya nats Alkitabnya yang terambil dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari kita menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu berterima kasih untuk hari ini. Hari ini Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan cerita firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya ya Tuhan, kami tidak hanya mengerti cerita tentang firman-Mu, tetapi kami juga boleh melakukan perintah-perintah dari Tuhan Yesus dalam kehidupan kami
berdoa untuk Papa dan Mama di dalam pekerjaan. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan dalam membimbing dan menjaga kami. Begitu juga dengan kakak dan adik kami, kiranya Engkau sertai. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kegiatan sekolah kami. Engkau berkati Bapak dan Ibu guru yang mengajar. Kiranya Tuhan, kami boleh rajin belajar dan boleh mendapatkan hasil yang baik di sekolah. Lalu Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan, Engkau berkati obat yang dikonsumsi dan juga dokter yang merawat, sehingga Tuhan, teman-teman kami boleh segera pulih dan boleh segera melakukan aktivitas seperti sedia kala. Dan ya Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Kiranya Engkau berikan mereka umur yang panjang Tuhan, dan kiranya mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus dan semakin dengar-dengaran perintah Tuhan. Lalu Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar berguna untuk pelayanan-Mu. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan kembali memuji Tuhan. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti dari awal sampai selesai. Kita tetap semangat, kita tetap menjaga kesehatan, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.